Medua medua tebe naja helam daunya medua medua badan getar tinggai bike. Medua medua tebe naja helam daunya medua medua badan getar tinggai bike. Pemea harek kamu pikan baseki gasin gasin hai wali kamu pikatan sapena. Pemea warek kamu pikan baseki gasin gasin hai wali kamu pikatan sapena. Medua medua tebe naja helam daunya medua medua badan getar tinggai bike. Medua medua tebe naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Belun. Saya akan melakukan coaching modul 2.3. Video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari tahapan yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan pertama merupakan coaching untuk pra-observasi. Dalam hal ini, saya akan meng-coaching rekan sejawat saya, Ibu Leni. Apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Nurjana. Saya mengajar di PTD SD Negeri 3 Gandapura. Saya wali kelas 4B. Kebetulan kali ini saya akan mengajar matematika. Terima kasih Bu Leni ya. Ya, sama-sama. Ya, nah, apakah ada waktu nih Bu? Ada ini? Ada ya? Kebetulan lagi kosong ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah Ibu di sini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin tentang supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ya. Nah kira-kira kapan Ibu ada waktu untuk saya supervisi Ibu? Insya Allah besok ya. Karena besok ada pembelajaran di kelasnya. Oh besok ya Bu ya? Iya. Jadi besok sudah bisa saya supervisi. Di kelas berapa nanti Bu? Di kelas 4 gitu kan. Iya, baik. Namun sebelum saya observasi nih Bu ya, ada langkah-langkah yang harus saya lakukan, ya kan? Langkah yang pertama yaitu melakukan pra-observasi ya Bu ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin ya Bu ya. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini, nanti saya akan bertanya jawab sedikit, ya kan? Sekarang ini ya, maksudnya akan saya bertanya jawab sedikit tentang kesiapan Bu Lini nih dalam rangka melakukan pembelajaran yang akan kita mengajar nanti ya. Ya Bu. Nah, maksud dan tujuan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini untuk membantu Ibu juga gitu ya kan, dalam rangka menggali potensi yang ada dalam diri Ibu ya kan, juga dalam rangka mempersiapkan supervisi pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Baik Bu Leni, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, apa yang sudah Ibu persiapkan tentang pembelajaran besok? Besok saya akan mengajar pelajaran matematika, materinya tentang pengolahan data. Pelajarannya menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram data. Oh, seperti itu ya materinya ya Bu ya. Nah, terkait tentang materi pengolahan data ini Bu, ya kan? Tentunya tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu oleh peserta didik itu kira-kira apa ya Bu ya? Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami data yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan data yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat tabel dari data-data yang telah dikumpulkan dan membuat diagram, serta mempresentasikannya ke depan kelas. Baik Bu, berarti nanti ada 3 tujuan ya Bu ya? Iya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok ya? Ya, baik Bu, kira-kira nih bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya? Dan kira-kira azas pengembangan apa yang akan Ibu lakukan nanti? Baiklah, jadi pada pembelajaran sebelumnya saya sudah menggunakan PowerPoint. Saya pikir dengan menggunakan PowerPoint itu dapat membantu siswa dalam memahami materi. Namun ketika saya buat ulangan harian, nilai siswa masih di bawah KKM. Baik Bu, berarti kemarin itu tidak sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya? Iya. Ya, nah menurut Ibu nih, mengapa masih banyak nilai siswa yang tidak sesuai dengan harapan?
menurut saya mungkin karena saya hanya menggunakan PowerPoint, jadi pembelajaran belum sepenuhnya berpusat ke siswa. Makanya nilai tes ulangan itu masih kurang maksimal. Nah, saya pikir perlu ditambah yang lain supaya siswa lebih memahami pembelajaran. Baik, selain itu ada lagi tidak Bu? Kira-kira ada pengembangan apa yang telah Ibu lakukan? Nah, itulah dia Bu, ketika saya hanya menggunakan PowerPoint, hasilnya kurang maksimal. Jadi saya membuat alat peraga yang lebih mendetail. Jadi berdasarkan arahan dan masukan Ibu kemarin, area pengembangan yang saya buat dalam membuat RPP berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE. Jadi selain alat peraga, PowerPoint, video YouTube, saya juga ingin siswa mengamati langsung benda di sekitar. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi ini Bu ya, yang saya tangkap nih dari Ibu ya. Jadi intinya setelah ada siswa yang tidak memenuhi nilai KKN-nya waktu pembelajaran sebelumnya. Jadi Bu Dani sekarang ini telah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yang mengintegrasikan pembelajaran KSE. Ya berarti berbeda dengan sebelumnya nih Bu ya. Ya bagus Bu. Nah Bu, kemudian kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti terhadap anak-anak? Ya, kebetulan kelas 4 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi kompetensi yang ingin saya terapkan yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Iya, berarti nanti bergotong royong dan bernalar kritis ya Bu ya. Kira-kira Ibu, ini menurut Ibu nih ya kan, apa itu indikator bergotong royong dan bernalar kritis? Ya, jadi kalau bergotong royong itu siswa dituntut dalam kelompok untuk menjelaskan tugas yang saya berikan. Kalau bernalar kritis, siswa menemukan suatu hal yang baru, yaitu membuat tabel dan diagram dari data-data yang telah dikumpulkan, yaitu melalui pengamatan di luar kelas. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti mereka akan bergotong royong dalam mengerjakan tugas kelompoknya gitu ya. Untuk melaksanakan tugas itu secara bersama-sama. Kemudian siswa juga nanti harus menemukan suatu hal yang baru gitu ya Bu ya. Ya bagus Bu. Kemudian nih Bu, strategi apa yang Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran? Saya membuat alat peraga menggunakan PowerPoint, video dari YouTube, mengamati alam sekitar, membuat alat peraga sendiri berupa ular tangga, terus membuat RKPD. Jadi nanti siswa saya buat kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Untuk metode pembelajaran saya gunakan penugasan, pengamatan, diskusi, dan tanya jawab. Jadi nanti Bu Lini nih membuat pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa ya. Intinya seperti itu ya Bu ya. Jadi intinya yang saya pahami dari pembelajaran yang diterapkan nanti ya kan, yaitu pembelajaran yang sudah berpusat pada peserta didik. Begitu ya Bu ya? Iya betul. Karena semua gaya belajar dan kegemaran siswa menurut saya dengar yang Ibu cerita ini sudah tercover di situ ya kan. Kemudian dalam hal ini kira-kira dalam melaksanakan rencana ini ada dilibatkan pihak lain tidak? Ada. Jadi dalam membuat alat peraga waktu itu saya buatnya di jalan kosong dan ada rekan saya yang membantu waktu itu. Jadi saya membuatnya dengan dia ya alat peraganya. Alat peraganya itu dari karton, kita buat ular tangga, kemudian dadunya juga dari karton. Oh, seperti itu Bu ya. Rupanya Ibu ada juga berkolaborasi dengan rekan ya. Itu Jadi bagus hasilnya bisa kita lihat langsung. Ya, bagus ya. Saling membantu lah istilahnya Bu ya. Ya. Nah Bu, kemudian supaya pembelajaran kita tetap berkembang nih Bu, ya kan? Kita kan selalu pengen pembelajaran kita itu apapun yang kita buat itu selalu berkembang gitu ya Bu ya. Nah kira-kira kita harus melakukan refleksi diri nih, ya kan? Nah kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk refleksi tersebut? Nah, saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini ya, karena saya bisa merefleksi diri saya, jadi tahu kira-kira proses pembelajaran yang akan saya lakukan kurangnya di mana. Jadi nanti bisa saya jadikan sebagai bahan pertimbangan supaya proses
pembelajaran di kelas lebih baik lagi ke depannya. Iya baik Bu, jadi benar nih Bu ya. Dengan ada supervisi ini, berarti kita dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita, Bu, ya kan? Karena dalam supervisi itu kita melibatkan orang lain, ya kan? Untuk tujuannya untuk melihat kemampuan kita, ya kan? Ataupun kekurangan yang kita miliki, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan untuk kedepannya bisa lebih terarah ke arah yang lebih baik gitu ya Bu ya. Ya. Nah Bu, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu kira-kira Bu? Perasaan saya senang ya, bisa saling berbagi. Bisa saling berbagi ya Bu. Jadi sedemikian rupa dari awal sampai sekarang di dalam kegiatan pra-observasi ini, jadi apa kesimpulan yang bisa Ibu tangkap gitu ya Bu ya? Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya rangkum dari kegiatan pra-observasi ini yaitu kita harus merancang sebuah pembelajaran itu berpusat pada peserta didik kita. Iya Bu, seperti itu Bu ya. Nah Bu, dari paparan yang Ibu Leni tadi sampaikan gitu ya kan, membuat saya semakin tidak sabar nih Bu, ingin melihat pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kegiatan observasi nanti berjalan lancar ya kan, tidak ada halangan dan harapan kita semua itu bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu ya. Jam istirahat Ibu. Kalau begitu Bu, kita cukupkan saja ya Bu ya. Kegiatan kita ini nanti kita lanjutkan lagi pada tahap observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sekali lagi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Coba yang semangat, apa kabarnya hari ini anak-anak?
musik, semua tundukkan kepala ya. 1, 2, 3. Kepalanya ditundukkan, menundukkan. Gimana perasaannya setelah kita melakukan teknik stop tadi? Baik. Apa ada lebih tenang ya? Lebih enak? Supaya kita lebih berkonsentrasi. Dapur semangat. Dapur semangat. Sekali lagi, dapur semangat. Satu lagi, kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Baiklah, karena kita udah fokus sekarang, kita akan mulai pada pelajaran kita. Udah semangat belajarnya? Itu sekarang buka halaman 165 ya. Di situ ada contoh tentang data nilai hasil ujian kelas 4. Nilai 50 ada 2 orang, nilai 65 ada 11 orang, nilai 70 ada 10 orang, nilai 75 ada 3 orang, nilai 80 ada 6 orang. Dari data ini kita mau membuat diagram data. Ini contohnya seperti ini, gambar ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video yang ini ya. Disimak semuanya. Penyajian data dalam diagram bata. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini tadi ya, ini datanya ya. Menurut kalian, Bukan, ya? mana yang lebih mudah dipahami untuk melihat perbandingan data? Gambar A atau gambar B? Menurut kakak, lebih mudah gambar menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas itu ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa ini menjadi mudah. Untuk melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa, kalian dapat membantu dengan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel terlebih dahulu.
Dari 32 siswa, 2 siswa, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Itu berarti jumlah yang mendapatkan nilai 75 ada 3 orang. Untuk cara membuat diagram data, lakukan langkah kalkulasikan dari data yang tersedia tadi. Selain bentuk diagram batang ini, data pada tabel dapat juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang dan data pada tabel. Cara membacanya sama seperti cara membaca pada tabel. Tentu kalian sudah bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Videonya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe dan beri dan selain bentuk diagram batang ini, data pada tabel dan anak-anak, jadi ini contoh dari diagram batang. Diketahui tadi nilai 50 ada berapa orang? 2. Kita masukkan ke angka 2. Nilai 65 ada 11 orang. Ini kan 10. Di atas 10 berarti ada 11. Cuma 11-nya nggak ditulis. Gambarlah sampai angka 11. Nilai 70 ada berapa orang? Ada 10. Kita tarik lagi garisnya sampai ke angka 10. Selanjutnya nilai 75 ada berapa orang? 3. Tarik lagi sampai ke angka 3. Yang terakhir nilai batang. Jadi ini hasil dari diagram batang ya. Udah ngerti sampai di sini? Udah. Ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Udah paham semua ya? Untuk menambah pemahamannya, sekarang coba dibaca lagi yang halaman 165. Ada contoh soal. Coba dibaca dulu ya masing-masing. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang coba dibaca lagi bukunya halaman 165. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan dibaca. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah, Ibu mau membalikan kelompok. Tapi sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu mau bertanya dulu siapa yang suka menggambar? Yang suka menggambar? 1, 2, 3, 4, 5. Yang suka dengan menulis atau merangkum? 1, 2. Yang terakhir yang suka dengan benda nyata atau kinestetik. Berapa orang? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu tanyakan dulu ya siapa yang suka menggambar. Berarti yang 4 orang ini Ibu namai kelompok visual ya. Yang suka dengan rangkuman atau menulis. Kelompok ini auditory.
untuk kelompok kinestetik ini kita akan mengamati benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita keluar dulu bawa tugasnya ya. Coba hitung berapa yang ada pohon besar di sekitar sini. Sekitar ini aja ya, 4 kelas ini. Pohon besar berapa? Terus pot bunga plastik. Pot bunga plastik. Dengan satu lagi tugasnya pot yang terbuat dari ban. Ada berapa? Jadi ada 3. Yang terakhir pot bunga dari ban. Ada berapa? Makan hitung dulu. Pot bunga plastik itu sudah dia mati. Sudah semuanya. Udah kita masuk ke kelas ini. Sudah selesai tugas kelompoknya? Kalau sudah, Ibu mau salah satu dari kelompok mempresentasikan tugasnya ke depan. Siapa yang mau pertama? Ya, kelompok visual. Silakan ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Berdasarkan pengamatan yang kami lihat di depan kelas dari kelompok kinestetik, kami menemukan pohon besar 2, pot dari ban 3, pot dari plastik 9. Ya, jadi ini dia hasil dari kelompok visual ya. Coba kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok visual. Kelompok selanjutnya siapa yang mau ke depan? Yang mau? Coba dibacakan hasil diskusinya. Berdasarkan pengamatan kami kelompok kinestetik di depan kami menemukan pohon besar ada 2, pot dari ban ada 3, pot dari plastik ada 9. Ya, jadi ini dia hasil dari kelompok kinestetik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok auditory. Bacakan ke depan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami auditory di depan halaman kelas kami, yaitu jumlah pohon besar ada 2 pohon, jumlah pot yang terbuat dari ban ada 3, jumlah pot dari plastik ada 9. Itulah hasil pengamatan kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok auditory. Silakan. Hasilnya adalah bagus semua ya. Anak-anak, untuk melakukan kegiatan refleksi kita akan bermain game ular tangga. Mau? Coba untuk di kelompok visual dulu ya. Di sini cara bermainnya kita akan melempar dadu. Melempar dadu, kemudian nanti akan jalan menurut nomornya. Di mana berarti di situ dia akan dapat pertanyaan ya. Ini kita tes dulu. Coba berdiri. Kita lempar dadunya. Dari sini. Ya, satu. Mana satu? Ya, masih di sini. Rizka. 5. 1, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke 9. Balkis. Ingat di tempatnya masing-masing ya. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke 9. Berarti Rizka udah tersingkir ya. 5 lagi. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Balkisnya harus keluar. Yang bertahan cuma dua orang kan, Ismail Turami dengan Mifta. Coba ke depan. Mifta di nomor 1 tadi. Ibu kasih soal. Buatlah
sebanyak 6 orang. Tugas Isma Turami, buat diagram batang. Coba buat garisnya dulu. Ya, buat. Membaca ada berapa orang tadi? 5. Coba digaris angka 5. Tarik garis ke atas. Ya, ada angka 5. Menggambar ada berapa orang? Coba tarik lagi di sini. Angka 9. Ya. Menari ada berapa orang? 6. Tarik ke angka 6. Ya. Jadi ini dia soal yang sudah dijawab oleh kawan kita. Tadi ibu suruh buat tabel dari data yang dibacakan. Membaca ada 5 orang, menggambar ada 9 orang, menari ada 6 orang. Kemudian dibuat diagram batangnya oleh Isma Turami. Membaca ada 5 orang. Ini ya diagram batangnya. Menggambar ada 9 orang. Dan yang terakhir menari ada 9 orang. Sudah benar? Benar. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Anak-anak, coba dengarkan ibu. Sekarang ibu akan memberikan pembuatan dan rangkuman dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tabel. Tabel adalah daftar yang berisi jumlah data. Mana bentuk tabel? Ini ya. Apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi jumlah data. Ini dia jumlah datanya. Tahu? Kita ulang sekali lagi. Tabel adalah daftar yang berisi jumlah data. Dan satu lagi, diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk persegi panjang. Ini dia ya. Diagram batang adalah data yang ini tadi disajikan dalam bentuk persegi panjang. Jadi itu dia kesimpulan untuk hari ini ada 2 tentang tabel dan diagram batang. Bagaimana anak-anak perasaannya setelah kita belajar hari ini tentang diagram batang? Senang nggak? Menarik nggak pelajaran hari ini? Ya, kalau gitu coba kita tepuk semangat dulu. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi coba tepuk konsentrasi. Tugas untuk belajar lingkungan halaman 167. Coba nanti belajar dengan orang tuanya ya. Halaman 167 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Nah anak-anak, jadi setelah ibu kasih tugas di rumah, maka pelajaran kita hari ini telah berakhir ya. Ibu mau satu orang pimpin membacakan doa. Coba Arjuna, ke depan pimpin baca doa. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini merupakan rangkaian pada tahapan supervisi akademik yang ketiga, yaitu
coaching pasca melakukan observasi. Pada kegiatan ini, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Suryani SPDI. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Dan rekan saya, Ibu Leni Nurjana. Selamat pagi, Ibu. Yang kemarin saya lakukan observasi pada saat beliau mengajar. Terima kasih banyak Bu Leni atas kesempatan dan waktunya kemarin yang telah diberikan untuk saya, sehingga saya dapat mengobservasi proses pembelajaran Ibu mengajar di yang Ibu lakukan di kelas ya. Nah, Bu Leni pada tahapan ini coaching pasca observasi tujuannya adalah untuk sama-sama kita melakukan refleksi diri. Kira-kira apa kendala atau hal-hal positif apa yang sudah Ibu Leni lakukan di proses pembelajaran kemarin itu. Baik Bu, bahwasanya kemarin saya sudah melihat proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Menurut Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin ini? Perasaan saya senang dan lega karena proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan rencana, walaupun ada sedikit kekurangannya ya. Iya. Menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai tidak dengan rencana atau tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu rancang? Yang menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran KSD, mulai dari pembukaan, teknik sampai ke penutup. Namun ada lebih kurangnya sedikit ya, tapi akan saya tingkatkan untuk kebaikan. Iya, baik Bu. Nah, Bu, ini terkait dengan tujuan pembelajaran nih Bu ya, yang Ibu lakukan. Apakah sudah tercapai belum Bu? Yang menurut saya tujuan pembelajarannya sudah tercapai karena terlihat dari siswa dalam kelompok belajar itu semangat walaupun ada 1-2 orang. Ada 1-2 orang yang kurang aktif Bu ya. Nah, jika ada skala nih Bu ya, antara 1 sampai 10. Nah, tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai itu berada di skala mana nih? Tujuan pembelajaran yang saya capai berada di skala 8. Oh, begitu Bu ya. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu berada di skala 8. Nah, untuk kedepannya nih Bu ya, terkait dengan skala yang telah Ibu katakan, skala yang Ibu capai sudah berada di posisi 8, bukan? Nah, untuk kedepannya skala yang Ibu harapkan itu kira-kira berapa Bu? Jadi keinginan saya untuk kedepannya, target saya bisa di skala 8,5. Oh, begitu Bu ya. Berarti harus ada peningkatannya Bu ya. Ya. Baik Bu. Kalau saya amati kemarin Ibu ya, itu sudah tampak dan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Di situ sudah ada kegiatan pendahuluannya, sudah ada kegiatan inti kan, sudah ada kegiatan penutup yang saya amati. Kemudian siswa juga mengerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian ada unsur KSI-nya juga di situ, ada teknik stopnya, dan kemudian siswa dikelompokkan juga menurut saya menurut gaya belajar kepada Bu ya. Ya, berarti sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, berdasarkan hal itu tadi Bu, ada tidak kendala yang Ibu rasakan terkait dengan pembelajaran di kelas? Ada kendalanya karena tujuan saya semua siswa harus aktif. Namun ada beberapa siswa yang ternyata belum sepenuhnya aktif. Karena kemarin saya fokusnya ke gaya belajar. Ada siswa yang menurut saya yang saya perhatikan kemarin, nampak ada siswa yang asal-asal belajar memilih kelompok walaupun sudah saya lakukan pemetaan sebelumnya. Ya, ada sedikit kendala ya Bu ya. Ya, jadi terkait dengan kendala itu tadi yang Ibu sampaikan, rencana Ibu ke depannya nih, untuk mengatasi kendala tersebut apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi ke depannya saya perlu menggunakan tes benar-benar paham mana anak yang suka belajar visual, mana yang suka kinestetik, dan mana yang suka audiovizual. Jadi lebih gampang digunakan nanti, yaitu dengan rencananya saya akan membagikan kuesioner. Nah, jadi Ibu katakan kemudian di kedepannya Ibu akan membuat pengelompokan siswa ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu, dengan cara membagi semacam kuesioner itu tadi ya Bu ya. Ya bagus itu Bu.
Nah, tadi Ibu katakan masih ada 1-2 siswa ya Bu ya yang tidak terlalu aktif. Nah, kira-kira apa sebabnya itu? Mungkin ada ketidaksesuaian ya ketika memilih kelompok. Nah, menurut Bu Leni kapan azas pengembangan itu direncanakan? Untuk pembelajaran minggu depan atau bagaimana? Nah, insya Allah dengan segera setelah ini. Ya, jadi mulai saat ini Ibu akan konsisten ya melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yang mengintegrasikan pembelajaran KSE juga. Tentunya pembelajaran ini akan mengakomodir semua kebutuhan siswa dengan minat, bakat, dan profil siswa ya Bu ya. Kemudian Bu Leni, bagaimana tanggapan Ibu dengan kegiatan seperti ini? Ya, menurut saya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena ketika saya berkompetisi saya bisa tahu kekuatan saya di mana dan akan saya jadikan sebagai pelajaran untuk ke depan. Intinya Ibu merasa senang ya Bu ya? Memang di kegiatan seperti ini Bu ya, posisi kita sama-sama sebagai mitra. Bukan dalam artian saya mengajari atau menggurui ya. Artinya sama-sama sharing, sama-sama merefleksikan diri yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, Bu Leni, ini merupakan tahapan terakhir yang kita lakukan di kegiatan seperti ini, yaitu tahapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang jelas saya merasa mendapatkan tantangan, mendapatkan ilmu, menambah semangat lagi dalam belajar. Saya juga lebih tahu kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Saya juga lebih memahami strategi dan media pembelajaran yang cocok untuk bisa saya terapkan pada saat belajar nanti. Baik Bu, rupanya banyak yang kita dapatkan yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran ya Bu ya. Di antaranya yaitu menambah semangat gitu ya Bu. Karena merasa ada yang ada yang menilai ataupun ada semacam tegangan seperti itu Bu ya. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil Bu. Ya, jadi kesimpulannya yaitu bahwa pendidikan seperti ini sangat penting bagi saya. Karena saya bisa tahu kekurangan yang harus saya benahi, begitu pula dengan kelebihan yang dapat saya tingkatkan. Baik Bu, mudah-mudahan setelah ini Bu Leni dan saya selalu konsisten ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas ya, supaya pendidikan kita semakin berpusat pada peserta didik ya Bu ya. Baik Bu, kegiatan ini kita akhiri Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf ya Bu ya atas waktu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.